Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Kumpulkan, pada ujung terjauh dari pasukan cahaya spiritual, yang perbatasannya tidak bisa dilihat, berdiri Mu Chen dan partainya di udara. Mereka menatap tentara yang cerdas dan gemilang, namun, mereka tidak langsung buru-buru ke dalamnya. Jumlah pion spiritual telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika mereka menyerbu sendiri, mereka mungkin langsung tenggelam di lautan pion spiritual. Di bawah jumlah yang menakutkan itu, bahkan ahli tahap akhir tahap transformasi surgawi akan berakhir dalam keadaan sedih. Selain itu, selain dari pion spiritual yang tak terhitung jumlahnya, jelas ada beberapa ksatria spiritual yang tersembunyi di dalam mereka. Semua titik kumpul yang mereka lihat dalam perjalanan digabungkan sebenarnya masih sedikit kurang dari jumlah yang ada di sini. Titik pengumpulan kelas yang sangat berbahaya benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Wang Tong dan yang lainnya tampak terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Tidak heran mengapa ada begitu sedikit orang yang berani menunjukkan kemewahan untuk tingkat pertemuan seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tanpa raja spiritual, hanya berdasarkan jajaran ini sudah cukup untuk membuat orang berhenti di jalur mereka. Kapan kita mengambil tindakan? Tanya Wang Tong sambil melihat ke arah Mu Chen. Dia agak bersemangat untuk mencobanya, karena apa yang ada di depan matanya adalah harta karun asli. Selama mereka bisa mendapatkan sebagian dari itu, perburuan mereka kali ini dapat dianggap sebagai panen penuh. Panen ini akan cukup untuk memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan cahaya rohani di tingkat tertinggi. Tunggu, jawab Mu Chen dengan senyum lembut. Kami terlalu lemah. Jika kita dengan terburu-buru masuk, kita mungkin tidak bisa bahkan bertemu raja spiritual sebelum kita mengkonsumsi semua energi spiritual dalam diri kita. Mendengar itu, Wang Tong dan yang lainnya menganggukkan kepala. Memang, mereka sebelumnya telah meremehkan tingkat pengumpulan poin ini. Hanya setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri mereka menyadari bahwa pengisian ke tempat seperti ini tanpa iringan apapun hanya akan menyebabkan kematian mereka. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Di kejauhan, sejumlah besar sosok tak henti-hentinya mendesing, sebelum membentuk kerumunan yang mengambang di langit. Semua mata mereka tergesa-gesa melihat pasukan cahaya spiritual di depan mereka. Dalam waktu setengah jam, langit di sekitarnya dipenuhi dengan sosok-sosok yang melihat ke sekeliling dengan rasa ingin tahu. Setidaknya ada 1000 dari mereka. Skala ini dapat dianggap sedikit. Sama seperti Mu Chen sedang mengamati situasi di sekitarnya, deru-deru tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dia menoleh, hanya untuk melihat sejumlah besar sosok melesat berlari, sebelum akhirnya melayang di udara. Ini Mu Fengyang dan pestanya. Setelah melihat angka-angka itu, wajah Wang Tong dan yang lainnya sedikit berubah. Itu karena orang di depan grup, yang merupakan orang yang mereka bentrok dengan kemarin, Mu Fengyang. Ketika Mu Chen dan kelompok menunjukkan Mu Fengyang dan pestanya, mereka jelas menemukan bahwa Mu Fengyang telah menyipitkan matanya dan mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen. Dia sepertinya tidak terkejut dengan penampilan mereka di sini. Berdiri di belakang Mu Fengyang, Su Qin dan kelompok itu menatap Mu Chen, dan kelompok itu menghadapi wajah penuh dengan niat buruk, dengan mata mereka penuh dengan provokasi. Ada apa yang harus merajalela? Gumam Wang Tong, merasa agak tidak bahagia. Tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika dia melihat seberkas cahaya hijau menyapu ke arah sini dari jarak yang sangat jauh, sebelum akhirnya turun di depan Su Qin dan rombongannya. Saat lampu hijau tersebar, itu mengungkapkan sosok mengenakan jubah hijau. Meskipun wajahnya biasa-biasa saja, sepasang matanya sangat cerah, membuat orang tidak berani saling silang mata dengannya. Ketika dia muncul, semua orang merasakan fluktuasi energi spiritual yang agak menindas darinya. Ini menyebabkan beberapa orang dari lingkungan untuk melihat, sebelum ekspresi mereka sedikit berubah. Mata Mu Chen juga sedikit menyipit saat ini. Dia merasakan bahaya datang dari pria berpakaian hijau. Itu Zhao Qingshan, bisik Wang Tong dan sisanya dengan suara rendah yang mengerikan. Zhao Qingshan yang telah mengalahkan tempat ketujuh di ranking surgawi, Gu Yuan dalam 10 gerakan. Tanya Mu Chen saat matanya melotot. Tidak heran dia memiliki aura yang begitu mengesankan. Melihat penampilan Zhao Qingshan, Mu Fengyang langsung terkejut sebelum tertawa keras dan berkata, "Kamu akhirnya tiba." Petik 2. Zhao Qingshan tersenyum tipis dan menjawab, "Aku telah bertemu dengan sedikit kesulitan dalam perjalanan."
Petik 2. Saat dia menjawab, dia melihat ke arah pasukan cahaya spiritual di kejauhan. Ekspresi aneh melintas di matanya ketika dia berkata, apakah itu titik pengumpulan kelas yang sangat berbahaya? Memang luar biasa. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia terus mengamati sekelilingnya. Meskipun ada beberapa orang di sekitarnya, sebagian besar dari mereka dilirik olehnya. Ketika visinya menyapu ke tempat Mu Chen dan Luoli berdiri, tatapannya akhirnya tertuju pada mereka. Itu Mu Chen? Aku sudah mengundangnya untuk bergabung dengan Dark Society kami kemarin, namun, dia menolak undangan aku. Kata Mu Feng yang acuh tak acuh. Saudara Zhao, bocah ini terlalu tidak bijaksana. Dia bahkan tidak memperhatikan undangan pribadi saudaramu. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar memandang rendah masyarakat kegelapan kita. Kata Sukin, menambahkan bahan bakar ke api. Orang-orang dengan kemampuan secara alami akan menjadi sombong. Kata Zhao Qingshan saat matanya sedikit menyipit. Tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Tak lama setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Fengyang. Dia bertanya, apakah kamu bersilang tangan dengannya? Mu Fengyang samar-samar menganggukkan kepalanya dan menjawab, dia mampu melawan satu gerakan oleh aku dengan kekuatan tahap transformasi kuasi surgawi. Meskipun itu karena dia telah mempelajari seni spiritual dewa tingkat dewa, dia masih dapat dianggap tangguh. Petik 2. Zhao Qingshan tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus menggunakan kekuatan penuh kamu untuk menguji kemampuannya. Petik 2. Mu Fengyang mengangguk lagi. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat ke arah lain, dia menunjuk pada sekelompok tokoh yang bergerak menuju wilayah ini sebelum berdiri di udara. Di depan kelompok orang ini berdiri seorang pria dengan tangan bersilang di belakang. Ekspresi wajahnya tak acuh, namun, fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya membuat Mu Fengyang dan partainya mempersempit mata mereka. Itu Su Huang. Zhao Qingshan tersenyum tipis, sementara matanya tampaknya menjadi lebih cerah, karena visinya terkunci pada sosok itu. Dia saat ini sudah dianggap berada di peringkat ke-7 di ranking surgawi. Jika dia bisa mengalahkan Su Huang, namanya akan benar-benar mengguncang Akademi Spiritual Surga Utara, dan dia akan sebanding dengan tokoh-tokoh berpengaruh puncak, seperti Li Xuantong dan He Yao. Orang ini juga datang, kata Mu Chen dengan sedikit keheranan saat dia melihat Su Huang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Huang akan tertarik ke tempat ini. Sepertinya tempat ini semakin lama semakin hidup. Su Huang adalah sosok berpengaruh sejati dan asli dalam Akademi Surga Spiritual Utara. Penampilannya secara alami menarik banyak tatapan. Beberapa tatapan rakyat sedikit aneh karena mereka terus berputar melewati Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang. Hal favorit yang ingin dilakukan oleh masyarakat Dark Society adalah menemukan tokoh-tokoh berpengaruh yang berada di peringkat depan Heavenly Rankings seperti Su Huang dan memanfaatkan ketenaran mereka untuk menunjukkan prestasi cemerlang yang akan mengejutkan dunia, memungkinkan mereka untuk naik ke langit dalam satu langkah. Saat ini, dikatakan bahwa Zhao Qingshan telah mengalahkan peringkat ke-7 di ranking surgawi, Gu Yuan. Peringkat ke-5 di ranking surgawi, Su Huang, jelas akan menjadi target selanjutnya. Jika kedua orang ini bertarung, siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Menghadapi banyak tatapan yang datang dari sekitarnya, wajah Su Huang tetap acuh tak acuh, dengan tatapannya menyapu samar sebelum menarik diri. Su Qingqing juga mengikuti di sisinya. Mata cantiknya menyapu sekitarnya sebelum melihat Mu Chen tidak jauh di kejauhan, yang membuatnya menggigit bibirnya. Namun, dia tahu bahwa Mu Chen saat ini tidak lagi sederhana, oleh karena itu, dia tidak berani merajalela seperti sebelumnya. Tidak lama setelah Su Huang tiba, beberapa dari siswa berprestasi itu, yang reputasinya tidak lemah di Akademi Spiritual Surga Utara, muncul berturut-turut. Meskipun reputasi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Su Huang, mereka tidak dianggap lemah. Ketika orang-orang yang berkumpul di sini tumbuh semakin besar, susunan siswa di sini jelas menjadi semakin tirani. Meskipun jumlah ini masih tidak dapat bersaing dengan pasukan cahaya spiritual, mereka telah memiliki kecerdasan, sementara para ksatria spiritual itu tidak memiliki itu, dan hanya bisa mengandalkan naluri untuk meluncurkan serangan mereka. Saat bersiap untuk menyerang nanti, pastikan untuk lebih berhati-hati. Anran, jika kita masuk terlalu dalam, kalian harus mundur dulu. Kata Mu Chen sambil melihat sekeliling. Banyak orang yang bersemangat untuk mencobanya, dan dari kelihatannya, mereka mulai bersiap untuk menyerang pasukan cahaya spiritual.
Baik, jawab gadis-gadis itu sambil menganggukkan kepala. Di dalam kelompok ini, kekuatan mereka jelas yang paling lemah. Menuju terlalu dalam memang sangat berbahaya. Setelah semua, dalam titik pengumpulan kelas yang sangat berbahaya ini, jumlah ksatria spiritual tahap transformasi surgawi seharusnya tidak sedikit. Sama seperti Mu Chen telah menyelesaikan perintahnya, suasana wilayah ini benar-benar berubah berapi dan meletus. Ada orang-orang yang tidak dapat menahan diri lagi ketika mereka berteriak dengan suara keras, ambil tindakan. Rebut lampu spiritual itu, dan pemberdayaan cahaya spiritual kita kali ini akan sempurna. Petik 2. Biaya. Mata beberapa orang berubah berapi-api pada saat ini, sebelum sosok demi sosok meledak dengan cepat, menembaki pasukan cahaya spiritual yang luas dan ekspansif dengan cara yang mengguncang bumi. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memesona Raja Rohani itu, namun, lampu spiritual yang hadir di sini puluhan kali lebih banyak daripada tempat lain. Selama mereka bisa mendapatkan sebagian dari mereka, itu adalah hadiah yang cukup untuk mereka. Mari kita bertindak juga. Ingat, tujuan kita adalah Raja Spiritual itu. Mari kita bunuh sebanyak yang kita bisa di sepanjang jalan. Zhao Qingshan melihat pergerakan orang-orang di wilayah tersebut. Matanya yang semula cerah memiliki sedikit nyala api yang menyala di dalamnya. Namun, tatapannya terfokus pada kedalaman pasukan cahaya spiritual. Lampu spiritual biasa tidak memasuki matanya, cahaya spiritual pada tingkat Raja Spiritual menjadi satu-satunya tujuannya. Jika dia bisa mendapatkan tangannya dan mengalami pemberdayaan cahaya spiritual lagi, dia mungkin memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi. Pada saat itu, dia bahkan akan bahagia dan tidak takut jika dia harus menghadapi Shen Changsheng. Saat kata-katanya muncul, sosoknya sudah maju. Membawa pestanya, Mu Fengyang segera mengikuti di belakangnya. Ayo pergi. Petik 2. Su Qing memandang acuh tak acuh di belakang Zhao Qingshan dan kelompoknya, sebelum dengan santai mengatakan dua kata sebelum menembak. Suara mendesing yang mengguncang bumi terdengar di seluruh langit ketika sosok demi sosok melesat ke arah pasukan cahaya spiritual yang luas dan ekspansif seperti belalang. Adegan ini agak spektakuler. Kita juga harus bergerak. Petik 2. Hanya setelah melihat semua orang mulai bergerak barulah Mu Chen mengangguk. Di tempat seperti ini, yang terbaik adalah membiarkan orang lain menjadi pelopor. Dengan menggeser tubuhnya, dia melesat ke depan, langsung menembak melewati celah yang dalam. Di kejauhan, pasukan cahaya spiritual yang cerah dan gemerlap bersinar dengan cahaya yang menghapuskan langit. Tatapan Mu Chen terfokus pada kedalaman tentara. Raja spiritual harus ada di sana. Mata Mu Chen samar-samar melintas saat dia mendekati cahaya spiritual yang menghapuskan langit. Melihat ksatria spiritual yang tidak pernah berakhir, Mu Chen melambaikan tangannya. Memimpin, dia bergegas ke pasukan cahaya spiritual. Mengikuti kemajuan semua orang, pasukan cahaya spiritual yang awalnya tanpa kekuatan hidup, tetapi dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terbatas, diam-diam menjadi gelisah pada saat ini. Raja spiritual, bang! Di dalam cahaya spiritual yang tak terbatas seperti samudera, sebuah kekuatan spiritual terbakar dengan api hitam menyapu. Setiap pion spiritual yang bersentuhan dengannya akan hancur tampaknya dalam sekejap, sebelum berubah menjadi untaian cahaya spiritual, yang akan melayang. Sebuah randan yang lainnya segera mengambil tindakan, segera menyimpan lampu spiritual itu. Tepat ketika mereka telah menyimpan cahaya spiritual itu, jumlah spiritual paun yang menghancurkan bumi membanjiri dari sekeliling seperti gelombang pasang, hampir ingin sepenuhnya merendamnya. Saudara-saudara Wang juga secara bersamaan meluncurkan serangan mereka pada saat ini. Bila cahaya yang cepat dan ganas menyapu, menciptakan celah besar dalam gelombang gadai spiritual yang masuk, yang dilewati kelompok kecil mereka tanpa penundaan. Jumlah pion spiritual di sini terlalu mengerikan. Ketika Wang Tong dan yang lainnya baru saja melewati celah itu, dan kemudian melihat gelombang spiritual paun yang tampaknya tak berujung, wajah mereka tidak dapat membantu menjadi serius dan serius. Jumlah pion spiritual pada titik pengumpulan ini mungkin mencapai jutaan. Sangat beruntung bahwa pion spiritual ini tidak memiliki jejak kecerdasan. Jika tidak, selama salah satu dari mereka menyerang sekali, bahkan orang panggung penyelesaian surgawi akan dihancurkan dan berubah menjadi bubur. Mu Chen juga mengangguk. Beberapa dari mereka telah bergiliran untuk menyerang dan menciptakan celah dalam gelombang gadai spiritual untuk mengurangi konsumsi energi spiritual. Jika seseorang melakukan ini sendirian,
begitu seseorang telah menerobos batas luar, seseorang mungkin sudah kehabisan energi spiritual seseorang. Sementara dia membersihkan pion spiritual yang terus membanjiri, dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat kejauhan. Di tempat-tempat itu, ada beberapa fluktuasi energi spiritual yang sangat liar dan keras yang memancar keluar. Jelas, tempat-tempat itu juga terkunci dalam pertempuran sengit. Jumlah pertarungan ini tidak sedikit, namun, untungnya pertarungan ini berbagi tekanan. Jika tidak, itu akan berkali-kali lebih sulit bagi Mu Chen dan kelompoknya untuk mencapai kedalaman. Anggota Dark Society sangat cepat. Wang Tong tiba-tiba berteriak. Tidak jauh dari mereka adalah sekelompok orang yang tampaknya menggunakan kecepatan yang tidak terjangkau untuk bergegas ke depan, menghancurkan setiap pion spiritual tunggal yang datang kepada mereka. Para pemimpin kelompok itu adalah Zhao Qingshan dan Mu Fengyang. Lineup mereka bisa dianggap yang terkuat, dengan jumlah mereka juga yang paling banyak. Di sisi kanan, jatuh di belakang Dark Society oleh sepotong, adalah kelompok yang dibawa oleh Su Huang. Lebih jauh ke kejauhan adalah beberapa kelompok yang cukup kuat yang dengan cepat memotong banjir gadai spiritual, mendorong ke arah kedalaman. Tidak perlu cemas. Bahkan jika kamu mencapai kedalaman sebelumnya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa raja spiritual mudah ditangani? Mu Chen masih mempertahankan ketenangannya. Selain mencapai kedalaman selangkah lebih awal dengan bergegas masuk, tidak ada gunanya. Namun, apakah perlu ada langkah lebih awal? Dia tidak percaya bahwa Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan gengnya akan mampu berurusan dengan raja spiritual. Pertahankan kecepatan kita. Gunakan energi spiritual kamu dengan hemat, karena ini baru saja dimulai. Mu Chen mengingatkan sisanya. Sampai sekarang, hanya pion spiritual yang paling biasa yang muncul, dengan bahkan ksatria spiritual belum muncul. Wang Tong dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka sebelum memfokuskan semua perhatian mereka pada aliran spiritual Paun yang membanjiri. Saat mereka berlari maju dengan perhatian penuh, kecepatan mereka meningkat sedikit. Setelah selusin menit, mereka secara bertahap melewati wilayah terluar dari titik pengumpulan. Namun, ketika mereka melewati wilayah terluar, mereka akhirnya mulai merasakan tekanan. Meskipun pion spiritual di sini tidak memiliki kecerdasan, jumlah mereka terlalu menakutkan. Menyapu dengan energi spiritual mereka yang melonjak, serangan mereka tidak lebih lemah dari serangan habis-habisan dari ahli tahap transformasi surgawi. Ingin menahan serangan semacam itu tidak semudah yang dipikirkan. Namun, itu baik bahwa Mu Chen dan kelompoknya membuat beberapa persiapan mental dan bergiliran, memungkinkan mereka untuk melanjutkan perlawanan mereka. Seiring waktu berlalu, mereka semakin dalam ke titik pertemuan. Bang! Mu Chen mengirim kepalan gemuruh keluar. Energi spiritual liar dan ungu mengalir keluar seperti bulu roket, secara langsung menghancurkan selusin pion spiritual yang berhamburan menjadi berkeping-keping. Sehelai cahaya spiritual yang mirip dengan api ditembakkan, sebelum ditangkap olehnya. Namun, setelah membunuh para pion spiritual itu, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya. Sekarang, mereka sudah bisa dianggap telah memasuki wilayah tengah titik pertemuan. Namun, apa yang membuatnya merasa agak terperangah adalah bahwa, dalam perjalanan ke sini, dia sebenarnya tidak melihat satupun ksatria spiritual, dengan semuanya menjadi pion spiritual biasa. Bahkan titik pengumpulan kelas biasa yang telah mereka kunjungi sebelumnya memiliki ksatria spiritual di dalamnya. Namun, setelah mencapai kedalaman seperti itu, mengapa tidak ada jejak mereka? Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kedalaman yang penuh dengan cahaya spiritual. Cahaya spiritual di sana terlalu terang dan gemerlap, bahkan langit pun tertutupi olehnya. Dia juga tidak dapat dengan jelas melihat tempat itu, namun, dia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menekan perasaan di hatinya. Karena dia telah mencapai tempat ini, tidak peduli apa, dia harus secara pribadi melihat raja spiritual. Mempercepat, dia meraung dengan suara rendah. Dia mengambil inisiatif yang dia tembak ke depan, dengan Luo Li, Wang Tong dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka juga mulai memanfaatkan energi spiritual mereka, bergerak maju dengan kecepatan penuh. Namun, saat mereka melanjutkan lebih jauh, kecurigaan di matamu Chen berubah semakin tebal. Sampai sekarang, dia belum melihat satupun ksatria spiritual. Para ksatria spiritual itu tampaknya telah menghilang ke udara. Mu Chen, situasinya tidak terasa benar. Bahkan Wang Tong sudah merasakan situasi ini.
Wajahnya berubah sedikit jelek, saat dia berkata dengan suara rendah. Di mana semua ksatria spiritual pergi? Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat kelompok-kelompok yang berada di kejauhan. Mereka tampaknya telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas menuju kedalaman. Mereka juga tampaknya telah menemukan situasi, dan karena itu, ingin bergegas ke kedalaman untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mari kita pergi ke kedalaman untuk melihatnya. Mu Chen bergumam dengan lembut. Dengan lambaian tangannya, kelompok itu segera meningkatkan kecepatan mereka. Dengan menggunakan semua kekuatan mereka, mereka menabrak banjir gadai spiritual yang menghalangi jalan mereka. Menggunakan kekuatan penuh mereka, setelah sekitar 10 menit, Mu Chen dan kelompoknya sudah melewati banjir gadai spiritual yang tampaknya tak berujung. Saat mereka melakukannya, tekanan yang datang dari segala arah langsung menghilang. Banjir gadai spiritual telah sepenuhnya menghilang. Mu Chen dan kelompoknya menatap dengan takjub pada kedalaman yang benar-benar kosong. Ratusan meter di belakang mereka adalah banjir gadai spiritual yang baru saja mereka lewati. Namun, setelah melewati, pion spiritual telah menghentikan pengejaran mereka, mondar-mandir, tidak berani mendekat. Mu Chen samar-samar mengerutkan alisnya dan berhenti peduli tentang pion spiritual biasa itu. Dia menyapu pandangannya, hanya untuk melihat kedalaman yang sangat dalam di kedalaman. Namun, tempat itu sunyi, tanpa jejak kehidupan. Di bagian terdalam dari kedalaman adalah cahaya spiritual yang terang dan gemerlapan yang menghapuskan langit. Samar-samar, ada tekanan energi spiritual yang sangat kuat yang memancar dari langit, menghapus seluruh kedalaman. Mungkin, karena tekanan itu, pion spiritual tidak berani mendekat. Adapun orang yang memiliki tekanan energi spiritual yang menakjubkan seperti itu, jelas tidak ada keberadaan lain, selain Raja Spiritual. Visi Mu Chen berbalik dan melihat wilayah yang luas dan luas, saat puluhan kelompok bergegas ke sini. Mereka juga memindai lingkungan mereka dengan sedikit kecurigaan. Akhirnya, tatapan mereka berkumpul di bagian terdalam dari kedalaman, di mana tekanan kekuatan spiritual terpancar dari. Raja spiritual ada di sana. Mata beberapa orang mulai berubah berapi-api ketika mereka terus berlari secara bersamaan. Mu Chen melambaikan tangannya dan mengikuti mereka. Pada saat yang sama, ia meningkatkan kewaspadaannya. Wilayah ini dinilai sangat berbahaya. Jika dia tidak waspada, menjadi tangan kosong akan menjadi hal kecil. Dia takut terluka parah dan langsung dibuang dari dunia cahaya spiritual. Lusinan kelompok dengan cepat menembak ke arah wilayah yang luas. Setelah beberapa saat, sosok mereka mulai berhenti satu persatu, sebelum melihat tempat di depan mereka dengan takjub. Dalam kedalaman yang ekstrim, lampu spiritual yang cerah dan gemerlapan tanpa henti memancar keluar. Di tempat di mana cahaya spiritual paling mencolok mata berdiri sosok raksasa sekitar 300 meter. Sosok itu seluruhnya tertutup permata, seolah-olah lapisan tebal baju besi kristal telah menyelimutinya. Diam-diam berdiri di sana, seolah-olah itu adalah kaisar dari seluruh wilayah ini, tampak seperti anomali. Itu Raja Spiritual. Mu Chen dan kelompok itu memandang serius sosok raksasa itu. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan memancar dari yang terakhir membuat semua orang yang hadir merasa takut dan gentar. Gelar itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap transformasi. Surgawi. Jelas, di dalam wilayah ini, selain dari Raja Spiritual, keberadaan mana yang mampu memiliki fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat? Aku akhirnya melihat Raja Spiritual. Mereka terlihat seperti itu. Wang Tong dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri sebelum tertawa pahit dan berkata, namun, bukankah itu tampaknya terlalu kuat? Petik 2. Fluktuasi energi spiritual yang terpancar darinya membuat mereka merasa tubuh mereka tumbuh sedikit lebih berat. Ini membuat mereka mengerti perbedaan besar antara mereka dan Raja Spiritual. Ini adalah kekuatan tahap penyelesaian surgawi. Di antara mereka, hampir tidak ada orang yang bisa menjadi lawan Raja Spiritual ini dalam duel. Selusin kelompok berdiri di kejauhan, mata mereka menatap dengan tergesa-gesa pada Raja Spiritual yang menjulang di wilayah ini. Namun, tidak ada yang berani mengambil inisiatif dan menyerang dengan terburu-buru. Karena mereka bisa merasakan betapa menakutkannya Raja Spiritual ini. Semua orang. Petik 2. Suasana sunyi berlanjut beberapa saat. Zhao Qingshan memalingkan matanya yang cerah ke arah kerumunan. Menangkupkan tinjunya, dia berkata,
Aku pikir semua orang telah menemukan betapa tangguhnya Raja Spiritual ini, aku mengusulkan agar kita bergandengan tangan dan membunuhnya. Jika tidak, kami mungkin kembali dengan tangan kosong hari ini. Petik 2. Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri dan mengangguk. Memang, jika mereka tidak bergandengan tangan, mereka pasti tidak akan bisa berurusan dengan Raja Spiritual ini. Formasi mereka di sini tidak lemah. Jika mereka bergandengan tangan, ada beberapa peluang sukses bagi mereka untuk berurusan dengan Raja Spiritual yang baru lahir ini. Bagaimana kita membagi cahaya spiritual dari Raja Spiritual? Beberapa orang berteriak, hanya ada satu untaian cahaya spiritual dari Raja Spiritual, namun, ada beberapa orang yang hadir. Agak terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Kita harus membahas tentang bagaimana mengalokasikan setelah berurusan dengan Raja Spiritual. Petik 2. Zhao Qingshan tersenyum tipis sebelum berbalik ke Su Huang, dan bertanya, bagaimana menurutmu, Saudara Su? Su Huang samar-samar menyipitkan matanya saat dia menatap Raja Roh yang menjulang di daerah ini. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, dia menjawab dengan acuh tak acuh. Ayo bergandengan tangan. Petik 2. Su Huang, bagaimanapun, adalah tokoh berpengaruh dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah melihatnya memberikan anggukan persetujuan, semua orang mengikuti dan mengangguk. Dalam waktu singkat, semangatnya mulai meningkat. Memikirkan hal itu, dengan begitu banyak orang bergandengan tangan, bahkan Raja Spiritual akan merasa sulit untuk menolak mereka, kan? Bagaimanapun, terlepas dari itu, Raja Spiritual hanya memiliki kekuatan dan tidak memiliki kecerdasan. Mu Chen memandang semangat semua orang yang meningkat. Dahinya berkerut samar sebelum menyapu wilayah yang luas dengan tatapannya. Kenapa dia tidak bisa melihat bahkan satu ksatria spiritual? Kemana tepatnya semua ksatria spiritual itu lari? Melingkari Raja Spiritual. Karena Zhao Qingshan dan Su Huang mengatakan mereka akan bergandengan tangan, selusin kelompok dengan cepat menyepakati konsensus bersama, dengan masing-masing dan setiap orang menganggukkan kepala setuju untuk bergabung. Melihat ini terjadi, Zhao Qingshan segera tersenyum tipis, sebelum mengalihkan visinya ke arah Mu Chen dan kelompoknya, yang belum membuat satu suara pun. Sambil tersenyum, dia bertanya, Mu Chen, bagaimana perasaanmu tentang ini? Mu Chen tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, sudah cukup jika semua senior sudah menyetujuinya, aku hanya mahasiswa baru, dan aku tidak kuat. Akan baik-baik saja jika aku berusaha dengan semua orang. Petik 2. Beberapa orang melirik Mu Chen. Meskipun dia saat ini, memang memiliki status sebagai mahasiswa baru, reputasinya dalam Akademi Spiritual Utara Heavens adalah sesuatu yang bahkan beberapa senior yang luar biasa tidak dapat dibandingkan. Secara alami, mencocokkan dengan reputasinya dan ketenarannya adalah kekuatan dengan tingkat yang sama. Terlepas dari 3 pertarungan dengan Li Xuantong atau desas-desus tentang menghancurkan markas besar gerbang iblis di depan He Yao, keduanya cukup untuk membuktikan kekuatan yang dia miliki. Haha, saudara junior Mu Chen tentu saja rendah hati, kata Zhao Qingshan dengan berseri-seri, sambil melanjutkan, meskipun dikatakan bahwa Raja Spiritual ini adalah bayi yang baru lahir, tidak peduli apa, itu masih ada di Heavenly Completion Stage. Karena itu, kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kekuatan yang mencapai atau sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi untuk dapat menghentikannya secara langsung. Aku percaya bahwa saudara junior Mu Chen dapat menyerang bersama kami. Petik 2. Alis Mu Chen berkedut samar. Zhao Qingshan ini benar-benar memeluknya dengan hormat. Dari kelihatannya, dia ingin menyelidiki dengan tepat seberapa tinggi kemampuannya. Meskipun orang itu memiliki beberapa kemampuan, ingin bersaing dengan Heavenly Completion Stage tidak semudah itu. Berdiri di belakang Su Huang, Su Qingqing mendengus dengan suara rendah. Dia mengakui bahwa Mu Chen agak tangguh, namun, dia tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang-orang di tingkat Su Huang. Hari itu, di luar gerbang iblis, hanya dengan mengandalkan persiapan sebelumnya dari banyak arah spiritual dan berbagai dendam dan keluhan dengan He Yao, dia bisa mendapatkan di atas angin. Ekspresi Su Huang tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan meremehkannya. Mu Chen ini semakin sulit untuk melihat. Jika dia benar-benar harus mengambil tindakan, bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Petik 2. Su Qingqing mengerutkan bibirnya, jelas tidak percaya kata-kata itu. Mu Chen mengirim senyum ke arah Zhao Qingshan dan tidak melanjutkan berbicara, hanya menganggukkan kepalanya untuk menyatakan persetujuannya.
Ada beberapa orang yang berkumpul di sini, dan jelas juga sedikit waspada terhadapnya. Jika mereka menunjukkan kekuatan mereka saat dia bersembunyi di belakang, dia jelas akan bertemu dengan pengusiran oleh semua orang. Anran, kalian, ambil tindakan dan serang. Wang Tong dan kalian berdua ikuti aku dan serang. Kata Mu Chen adalah suara lembut. Anran dan kedua gadis itu dengan patuh menganggukkan kepala. Dengan kekuatan Heavenly Fusion mereka benar-benar tidak dapat campur tangan di sini. Bagaimana dengan aku? Tanya Luoli. Mu Chen samar-samar menggelengkan kepalanya dan menjawab, selama ini, aku merasa bahwa tempat ini sedikit aneh. Karena mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan nama kamu harus mempertahankan kekuatan kamu sebanyak mungkin sehingga kamu dapat menggunakannya ketika suatu peristiwa yang tidak terduga muncul. Petik 2. Luoli mengangguk kecilnya. Semuanya, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Mari kita menguji dengan tepat seberapa hebatnya Raja Rohani ini bersama. Jika kita bisa membunuhnya, kita akan menjadi siswa pertama yang bisa membunuh Raja Spiritual dalam bertahun-tahun. Melihat semua orang tampak bersemangat untuk mencobanya, api dinyalakan di mata Zhao Qingshan sebagai dia meraung dengan suara berat. Ya, ayo serang bersama. Jawab semua orang bersamaan dengan niat bertarung yang melambung. Detik berikutnya, lebih dari 100 angka dengan eksplosif melesat ke depan saat jumlah energi spiritual yang kuat bergegas menuju langit. Kekuatan beberapa orang ini tampaknya berada pada tahap transformasi surgawi. Dengan lineup seperti itu, mereka bisa dianggap sangat tiran. Saat energi spiritual mereka melaju ke langit, Raja Spiritual bertahtakan permata setinggi 300 meter yang menjulang di kedalaman yang luas tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada fluktuasi emosional di dalam mata itu, hanya cahaya spiritual yang menusuk mata. Tatapannya dingin dan kosong menyapu, mengunci ke banyak sosok tidak penting di kejauhan, yang mirip dengan melihat semut. Mengaum. Ketika menemukan semut-semut pengganggu itu, mereka menghadap ke langit dan meraung keras tanpa rasa hormat. Raungan itu mirip dengan ledakan gemuruh, bergemuruh saat bergema. Fluktuasi energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyelimuti langit saat bumi tampaknya secara bersamaan mulai bergetar. Merasakan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan ini, terlepas dari Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya, semua ekspresi mereka sedikit berubah, ketika ekspresi di mata mereka berubah sangat serius. Terlepas dari seberapa banyak keuntungan secara numerik yang mereka miliki atau bahwa Raja Spiritual baru lahir, itu benar-benar memiliki kekuatan tahap penyempurnaan surgawi. Menyerang. Namun, yang hadir di sini adalah, bagaimanapun, siswa yang agak menonjol dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Meskipun mereka terkejut dengan aura yang mengesankan memancar dari Raja Spiritual, mereka masih tidak mundur. Dengan raungan sengit, Su Huang, Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan siswa tahap akhir transformasi surgawi lainnya dengan eksplosif maju. Benar-benar mengedarkan energi spiritual mereka yang tak terbatas, mereka berubah menjadi sejumlah cahaya, bergegas menuju Raja Spiritual yang seperti raksasa di kejauhan dengan kecepatan kilat. Mu Chen juga mengikuti di belakang, dengan 3 saudara Wang juga mengikuti dengan ekspresi serius di wajah mereka. Bilah bulan sabit besar telah muncul dalam sekejap di tangan mereka. Kecepatan Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang adalah yang tercepat. Dalam beberapa napas, mereka telah muncul di hadapan Raja Spiritual Raksasa. Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga meledak dengan deru, melepaskan fluktuasi energi spiritual yang kuat dengan cara yang eksplosif. Desolate Blade Dewa, Hurricane Sword Art, Rushing Thunder Palm, menghadapi keberadaan yang pada tingkat seperti Raja Spiritual, Su Huang dan dua lainnya tidak cukup bodoh untuk menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, serangan pertama yang mereka kirimkan adalah serangan yang kuat. Pisau raksasa sepanjang 300 meter terbentuk, dan dengan marah menebas. Cahaya pedang, seperti badai, menjerit, menusuk langsung ke tenggorokan Raja Spiritual dengan kecepatan dan keganasan yang tak tertandingi. Sebuah telapak tangan energi spiritual raksasa dengan keras menekan dada Raja Spiritual, membawa serta kekuatan petir gila. Su Huang dan dua lainnya berada di fase akhir tahap transformasi surgawi. Selain itu, mereka jelas-jelas adalah elit di antara mereka. Ketika mereka meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh, gengsi dan kekuatan serangan itu menyebabkan ketakutan di antara orang-orang yang menonton dari belakang. Menghadapi serangan tirani, tidak ada satupun fluktuasi hadir di mata acuh tak acuh dari Raja Spiritual yang bersinar dengan cahaya yang tajam.
Menghadapi serangan bertenaga penuh dari 3 tahapan transformasi surgawi yang hebat, itu hanya mengambil langkah maju. Miringkan tubuhnya ke depan, tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung keras. Mengaum, raungan itu mirip dengan guntur ketika gelombang suara, terlihat dengan mata telanjang, membawa badai energi spiritual yang menghancurkan bumi yang mendatangkan malapetaka di sepanjang jalannya. Ruang itu terguncang sampai distorsi mulai terbentuk. Bang, bang, bang. Terlepas dari cahaya pedang, kilatan pedang atau jejak telapak tangan, saat bersentuhan dengan badai energi spiritual dan gelombang suara, mereka langsung hancur dan meledak. Su Huang dan 2 lainnya membuat dengusan tertahan saat tubuh mereka sedikit gemetar. Kuburan di mata mereka segera tumbuh lebih dalam. Serangan gabungan dari mereka bertiga secara tak terduga dipecahkan oleh raungan tunggal dari Raja Spiritual. Kekuatan tahap penyelesaian surgawi menakutkan sampai tingkat itu. Namun, sama seperti serangan Su Huang dan 2 lainnya hancur, 100 tokoh bangkit dari belakang mereka. Serangan energi spiritual ganas seperti badai jatuh dengan deras, menghantam tubuh Raja Spiritual. Ding, ding, serangan energi spiritual meledak di tubuh Raja Spiritual. Namun, tidak ada satupun getaran yang mengalir di seluruh tubuhnya. Armor kristal bersinar, benar-benar menyerap semua serangan itu. Bang! Banyak serangan energi spiritual dimusnahkan. Sebuah cahaya melintas melewati mata Raja Spiritual saat mengirim telapak tangan gemuruh. Seketika menghancurkan ruang, itu dengan marah menepuk tubuh banyak tokoh yang tidak dapat menghindar tepat waktu dengan kecepatan kilat. Bang! Sosok-sosok itu melesat, mendarat di tempat yang jauh. Berbalik pucat, mereka menyemburkan seteguk darah segar, aura mereka menjadi lemah dan pingsan. Sinar demi sinar cahaya turun dari langit, membungkusnya. Saat sinar cahaya menghilang, sosok mereka juga menghilang. Orang-orang ini telah dikirim langsung keluar dari dunia cahaya spiritual karena cedera serius. Adegan yang dimainkan sebelum mereka menyebabkan beberapa orang merasa merinding pada kulit mereka. Hanya 1 telapak tangan sudah cukup untuk membuat orang-orang yang tidak beruntung itu kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dunia cahaya spiritual. Serangan Raja Spiritual ini, bukankah itu terlalu menakutkan? Mata Mu Chen berubah serius saat dia melihat pemandangan di depannya. Apakah ini kekuatan tepat dari tahap penyelesaian surgawi? Seperti yang dilahirkan belum lama ini, Raja Spiritual belum sepenuhnya menstabilkan kekuatannya di tahap persaingan surgawi. Namun, kekuatannya sudah pada tingkat yang mengerikan. Sialan, kekuatan pertahanan orang ini terlalu kuat. Kami benar-benar tidak bisa melukainya. Seru ketiga bersaudara Wang saat wajah mereka berubah sedikit pucat. Pisau mereka yang cepat dan ganas berkilau bahwa mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk melepaskan tubuh Raja Spiritual hanya meninggalkan bekas luka putih. Bahkan tidak ada jejak sedikitpun dari mereka yang menyebabkan kerusakan yang efektif. Mu Chen menatap erat pada tubuh raksasa dari Raja Spiritual. Pada saat ini, semua orang sudah habis-habisan dan mengeksekusi serangan mereka. Coretan energi spiritual membombardir tubuh Raja Spiritual dalam aliran yang tak berujung. Namun, menghadapi serangan mereka, Raja Spiritual bahkan tidak pernah tersentak sedikit. Namun, setiap kali meluncurkan serangannya, sebuah telapak tangan raksasa akan menghancurkan ruang, menyebabkan cedera serius bagi banyak tokoh saat ditepuk. Berteriak dan menjerit, mereka akan dikirim keluar dari dunia cahaya spiritual. Dalam beberapa menit singkat, mereka telah kehilangan puluhan orang. Ini membuat semua orang merasa sedikit takut dan gentar dan menjadi lebih berhati-hati, takut bahwa mereka akan ditampar dari dunia cahaya spiritual. Jika itu terjadi, mereka harus mengucapkan selamat tinggal prematur untuk perburuan ini. Mu Chen melayang di langit, belum melancarkan serangan apapun saat dia terus menatap Raja Spiritual. Setelah pengamatannya, dia menemukan bahwa setiap kali serangan akan mendarat di belakang kepalanya, itu akan mengangkat dan memblokirnya dengan tangannya. Adapun serangan yang mendarat di tubuhnya, sepertinya tidak memberikan sedikit pun perawatan. Mata Mu Chen sedikit menyipit saat visinya bergeser ke arah kepala Raja Spiritual. Kepalanya juga berkilau dengan cahaya yang menyolok mata, dan mata yang hampas serta acuh tak acuh itu memiliki jejak emosi di dalamnya, membuat rambut orang berdiri. Saat visinya bergerak lebih tinggi, Mu Chen melihat bahwa kecerahan pada posisi di dahinya yang jelas lebih sedikit menusuk mata. Samar-samar, sepertinya ada fluktuasi khusus yang memancar keluar dari sana. Mata Mu Chen sedikit menyipit.
Melambaikan lengan bajunya, seberkas energi spiritual terbakar dengan api hitam meletus keluar, langsung menyambar cahaya yang menusuk mata di dahi Raja Spiritual. Bang! Namun, sama seperti garis Mu Chen energi spiritual ditutup, sebuah cahaya melintas melewati mata Raja Spiritual. Sebuah telapak tangan menamparkan, menghancurkan rentetan energi spiritual menjadi berkeping-keping. Mata Mu Chen berbinar. Bang! Raja spiritual raksasa tiba-tiba menurunkan kepalanya dan mengunci Mu Chen yang melayang di udara. Mengepalkan tangan besarnya, tinju yang mirip dengan gunung kecil menghantam Mu Chen, membawa serta kekuatannya yang menakutkan. Udara hancur oleh kepalan ini, saat bumi di bawahnya mulai runtuh. Hati-hati, melihat ini, wajah cantik Anran dan gadis-gadis yang berdiri tidak jauh langsung berubah dan buru-buru berteriak. Murid Luoli menjadi kaku ketika tangannya yang seperti batu giok mencengkeram pedangnya dengan erat. Mengaum, Mu Chen melihat ke arah tinju yang datang yang memiliki tekanan yang mirip dengan gunung. Cahaya muncul di depan tubuhnya, sementara suara mirip dengan auman naga bergema. Dalam cahaya itu, bayangan naga muncul, memiliki penampilan yang mirip terbang ke langit. Naungan naga terbentang saat sosok Mu Chen menghilang secara misterius dari posisi aslinya. Tinju yang sangat kejam itu benar-benar menghantam udara. Menemukan hal yang sama, tatapan Su Huang, Zhao Qingshan dan lainnya samar-samar berbinar, di depan mata mereka menjadi kaku. Sebuah bayangan muncul di lengan raksasa Raja Spiritual, sebelum menembak lengan dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Kecepatan yang sangat cepat, hati mereka sedikit bergetar. Kecepatan Mu Chen cepat ke titik bahwa mereka hanya bisa melihat warna buram darinya. Sementara hati mereka kaget, sosok Mu Chen sudah muncul di dahi raksasa Raja Spiritual dalam kecepatan kilat. Sebuah kepalan bergemuruh keluar darinya ketika harimau putih terbentuk di belakangnya. Sambil mengaum, itu membawa aura pembunuh saat bergemuruh menuju dahi Raja Spiritual. Bang! Tinju itu bergemuruh keluar dengan kuat, ketika fluktuasi energi spiritual yang keras dan meledak muncul dari dahi Raja Spiritual. Sosok raksasa yang tidak bergerak 1 inci pun secara tak terduga mulai bergetar pada saat ini, sebelum kakinya yang besar mundur beberapa langkah. Seluruh bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang saat diinjak mundur. Setelah melihat tinju Mu Chen menghancurkan Raja Spiritual, murid-murid Zhao Qingshan dan Su Huang dengan tajam menyempit. Beberapa orang bahkan menghirup udara dingin. Raja spiritual yang mereka tidak dapat aduk bahkan setelah bergandengan tangan benar-benar dipaksa untuk mundur oleh tinju Mu Chen. Orang ini, dia tiran itu. Satu tatapan demi tatapan menatap sosok kurus di udara, mata berbinar tanpa batas. Bawah tanah, mengambang di udara, Mu Chen menemukan tatapan yang mengarah ke arahnya, bersinar dengan kecurigaan. Tidak dapat menahannya, dia dengan lemah melengkungkan bibirnya dan berkata, kelemahan Raja Spiritual ini jelas di dahinya. Serangan berantakan kamu, bahkan jika kamu menyerangnya selama sehari, bahkan mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Petik 2. Hanya setelah mendengar ini semua orang melongo, sebelum buru-buru mengubah visi mereka menuju Raja Spiritual. Pada saat ini, cahaya tajam di dahi yang terakhir agak terkendali. Samar-samar, orang bisa melihat bahwa pada dahinya ada batu permata yang nampaknya kira-kira seukuran kepala manusia. Batu permata itu berkilau dengan cahaya yang menusuk mata, sementara fluktuasi energi spiritual yang menakutkan terus memancar dari dalamnya. Semua orang menatap batu permata yang menusuk mata sebelum menyadari dalam sekejap. Jadi itu adalah titik lemah dari Raja Spiritual. Inilah sebabnya mengapa serangan Mu Chen mampu memaksanya kembali. Dari wajah Zhao Qingshan dan Mu Fengyang, orang bisa dengan jelas melihat bahwa mereka telah mengambil sedikit nafas lega. Jika Mu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk memaksa Raja Spiritual kembali secara langsung, persis seberapa menakutkankah kekuatan yang dimilikinya. Jika Mu Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, siapa yang bisa merebut cahaya roh Raja Spiritual darinya? Mengaum. Sementara mereka sedang dalam proses realisasi, tubuh raksasa dari Raja Spiritual mulai meletus dalam cahaya yang terang dan gemerlapan sekali lagi. Serangan yang diterimanya ke batu permata di dahinya sepertinya membuatnya marah. Sementara itu meraung, garis raksasa energi spiritual turun dari langit, mirip dengan cahaya, keras gemuruh ke arah Chen Chen. Setelah membuat persiapan yang cukup, Mu Chen segera memamerkan Soaring Dragon Technique. Saat naungan naga berguling dan terbentang, sosoknya sudah muncul 1000 meter di belakang Raja Spiritual, menghindari sinar cahaya.
Gemuruh. Sinar cahaya turun ke tanah, menghancurkan bumi terpisah, menciptakan lubang raksasa. Samar-samar, sepertinya ada beberapa cahaya yang berkilau. Mu Chen melirik lubang raksasa, sambil sedikit melongo. Namun, sebelum dia bisa memprosesnya dengan jelas, bayangan raksasa sudah menyelimutinya. Tangan raksasa raja spiritual dan dengan ganas menepuk-nepuk. Space meledak ketika Mu Chen buru-buru memamerkan, naga melonjak seni, menghindari telapak raksasa saat melakukan kontak dengannya. Mu Chen menunjukkan dirinya lagi, ekspresi muram di seluruh wajahnya, saat detak jantungnya dipercepat sedikit. Serangan jika raja spiritual ini terlalu mengerikan. Dia seharusnya tidak membiarkannya di dekatnya. Jika tidak, cedera yang akan diterimanya tidak akan ringan. Serang batu permata di dahinya bersama. Untungnya, orang lain sudah sadar pada saat ini. Dengan raungan ledakan, mereka menembak dan melintas. Serangan cepat dan ganas mulai bergemuruh dan menembak ke arah batu permata di dahi raja spiritual yang berkilau dengan kecemerlangan yang mencolok mata satu demi satu. Menghadapi kelompok serangan menuju titik lemahnya, raja spiritual tidak secara langsung menerima serangan kali ini. Mengangkat tangannya yang besar, itu benar-benar memblokir serangan yang masuk. Namun, serangan gabungan semua orang memiliki beberapa serangan licik. Meskipun raja spiritual telah mencoba untuk memblokir, masih ada banyak serangan yang menghancurkan dengan keras terhadap batu permata. Tubuh raksasa raja spiritual, sekali lagi, dipaksa kembali. Namun, ketika tubuhnya mundur, sekali lagi, melawan banyak serangan yang masuk dan mundur pada posisi semula. Bang! Energi spiritual yang sangat besar menyembur keluar dari telapak tangannya dalam bentuk sinar, menghancurkan beberapa orang yang tidak beruntung sampai mereka muntah darah dan ditembak. Aura mereka langsung tertekan, sebelum sinar cahaya turun dari langit, membuat mereka pergi. Menghadapi kehilangan semacam ini, semua orang hanya melirik sebelum menyerang dengan penuh perhatian lagi. Lampu pedang dan kilau pedang menutupi langit, berteriak saat mereka memotong dan memotong batu permata yang tajam di dahi raja spiritual. Raja spiritual ini memang baru saja dilahirkan belum lama ini. Meskipun masih memiliki kekuatan yang cukup menakutkan, itu tampak agak lamban, seolah-olah belum mencapai tingkat kepenuhan dan kehalusan. Karena ini, Zhao Qingshan dan yang lainnya berani memusatkan perhatian mereka ke dahinya. Jika raja spiritual telah melewati fase yang baru lahir ini, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Pada saat itu, bahkan mereka mungkin tidak dapat melarikan diri melalui celah giginya. Semua orang melanjutkan serangan mereka. Pada saat yang sama, kerugian mereka juga terus berlanjut. Jumlah aslinya yang ratusan sekarang hanya tersisa setengahnya. Sisanya sudah dikirim dari dunia cahaya spiritual dengan tepukan dari raja spiritual. Tingkat kehilangan ini bisa disebut bencana. Namun, meskipun kehilangan mereka adalah bencana, raja spiritual terpaksa mengkonsumsi sedikit energinya. Serangannya sudah tidak liar dan ganas seperti yang awal, dengan itu hanya fokus ulet untuk mempertahankan batu permata di dahinya. Haha, semua orang meningkatkan kekuatanmu. Raja spiritual ini memang baru lahir. Kekuatannya tidak sekuat yang kita bayangkan. Selama kita bisa menghindari serangannya, itu semua baik-baik saja. Mengambang di udara, Mu Fengyang melihat ke arah raja spiritual itu, yang serangannya secara bertahap melemah, sebelum berteriak dengan tawa besar. Setelah mendengar ini, sebuah kejutan melintas di benak semua orang saat mereka mempercepat serangan mereka. Mu Chen juga mengirim seberkas energi spiritual gemuruh keluar. Namun, matanya terus bersinar. Kekuatan raja spiritual ini, memang, tidak sekuat yang dia harapkan. Apakah itu benar-benar karena baru lahir? Visi Mu Chen menyapu tempat di mana raja spiritual berdiri saat alisnya berkerut. Ada lubang besar di tanah yang disebabkan oleh langkahnya. Namun, terlepas dari bagaimana semua orang menyerang, raja spiritual bahkan tidak meninggalkan batas itu. Apa yang terjadi? Gumam Mu Chen sambil menatap petak tanah, mengerutkan kening. Bang! Sementara Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, raja spiritual mengulurkan tangan besarnya. 10.000 sinar cahaya meletus, dengan keras menabrak Mu Fengyang, yang berusaha meningkatkan moral semua orang. Melihat bahwa raja spiritual telah menguncinya, wajah Mu Fengyang samar berubah. Sama seperti dia telah menghindari sinar cahaya, matanya menangkap sekilas Mu Chen, yang tidak jauh di belakangnya. Pada saat ini, kilatan samar bersinar di matanya. Tubuhnya tiba-tiba terbang ke samping, muncul secara kebetulan di depan Mu Chen.
Pada saat yang sama, tangan raksasa Raja Spiritual sudah ganas menutupi mereka, membungkus mereka berdua. Di bawah amplop bayangannya, Mu Chen sadar dari kondisinya yang sedikit linglung. Setelah melihat apa yang ada di depannya, ekspresinya segera berubah. Hehe, petik 2, senyum dengan niat buruk muncul dari sudut mulut Mu Fengyang. Cahaya spiritual meletus dari tubuhnya, ketika baju tebal berwarna kuning tua spiritual muncul di tubuhnya, dengan erat menyelimutinya. Armor spiritual ini jelas merupakan artefak spiritual defensif yang cukup bagus. Sampai jumpa, tawa dingin terdengar saat armor spiritual menyelimuti tubuh Mu Fengyang di dalamnya. Mata Mu Chen berubah beku ketika dia berpikir, orang ini sebenarnya mencoba memancing masalah kepada aku. Dia ingin mengambil keuntungan dari kekuatan Raja Spiritual untuk mendorong Mu Chen keluar dari dunia cahaya spiritual. Namun, Mu Fengyang ini terlalu naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan melakukan ini, dia akan dapat mengikat tangan Mu Chen sehingga dia tidak dapat melakukan apapun tentang serangan yang masuk? Sebuah cahaya hitam memancar keluar di depan tubuh Mu Chen saat pagoda hitam muncul, sebelum menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Pagoda 9 lapisan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dan dianggap sebagai pertahanan terkuat yang dimiliki Mu Chen. Jika kemampuan pertahanannya benar-benar dibahas, bahkan armor spiritual Mu Fengyang akan kalah dengan itu. Bang! Sebagai pagoda 9 berlapis menyelimuti Mu Chen di dalamnya, telapak tangan raksasa Raja Spiritual telah menepuk dengan keras. Suara logam terdengar, ketika mereka berdua segera ditepuk tanah, dengan keras menembus bumi. Sebuah lubang yang dalam dan raksasa terbentuk dari dampaknya. Menyembur. Dalam keadaan sedih, Mu Fengyang merangkak keluar dari lubang raksasa. Meludahkan seteguk darah segar, dia menundukkan kepalanya untuk melihat baju besi spiritual di tubuhnya. Ada beberapa retakan di permukaannya. Ini memenuhi hatinya dengan rasa sakit. Memalingkan kepalanya, dia melanjutkan untuk melihat lubang yang dalam tidak jauh darinya. Debu dan asap memenuhi udara di sana. Di bawah serangan mendadak itu, sepertinya orang itu pasti menderita luka serius. Mari kita lihat bagaimana kamu akan merebut lampu spiritual dari kami. Mencibir Mu Fengyang dengan dingin. Menekan cedera di tubuhnya, dia bergegas menuju cakrawala sekali lagi. Serangan dari Raja Spiritual terhadap mereka berdua terlihat oleh semua orang. Ketika Su Huang dan yang lainnya hanya melihat Mu Fengyang terbang ke arah mereka, mereka merasa sedikit terkejut. Sepertinya Mu Chen menderita luka-luka yang tidak ringan saat ini. Tindakan yang dibuat Mu Fengyang ambigu, dan tidak ada yang membayangkan bahwa dia benar-benar akan memancing masalah terhadap Mu Chen. Mu Chen, ekspresi wajah tiga saudara Wang berubah. Mereka melanjutkan untuk menembak Mu Fengyang yang terlihat tidak bersalah. Namun, karena mereka tidak memiliki bukti, tidak baik untuk berbicara sekarang. Semua orang menggelengkan kepala karena menyesal. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk terganggu. Karena itu, mereka dengan cepat memfokuskan kembali pikiran mereka pada meluncurkan serangan mereka pada Raja Spiritual yang secara bertahap melemah. Mu Chen dipukul. Dari kejauhan, setelah melihat ini bermain di depan mata mereka, wajah cantik An Ran dan para gadis langsung berubah. Alis Luoli sedikit mengerucut. Murid-muridnya menatap dingin ke arah Mu Fengyang yang mengambang, namun, dia tidak terlalu panik. Mengatakan dengan suara lembut, tenang, bahwa Mu Fengyang hanya menerima luka ringan. Mu Chen tidak lemah. Petik 2. Melihat bahwa Luoli tidak memiliki sedikit pun kepanikan, An Ran dan gadis-gadis itu dapat dengan cepat tenang, sebelum sedikit menganggukkan kepala. Ketika kerumunan orang di udara terus mengepung dan meluncurkan serangan mereka pada Raja Spiritual, belum ada yang menemukan sosok Mu Chen muncul di samping pagoda hitam di dalam lubang yang dipenuhi debu. Dia melihat ke arah pertempuran yang intens, sebelum melihat bentangan bumi dengan mata berbinar. Sambil mengepalkan tinjunya, dia menciptakan lubang yang dalam dan melompat ke dalamnya. Selanjutnya, ia melanjutkan untuk melanjutkan serangannya ke tanah. Dengan sangat cepat, lubang yang dalam digali olehnya. Sosok Mu Chen menghilang ke dalam lubang. Ketika dia menghilang, pagoda hitam itu mulai berputar, menutupi lubang ke atas. Dengan cara ini, bahkan jika debu yang memenuhi udara telah menghilang, tidak akan bisa menemukan hilangnya Mu Chen. Mereka hanya akan berasumsi bahwa dia telah bersembunyi di dalam pagoda hitam untuk memulihkan diri. Bang! Bang! Di bawah tanah, tubuh Mu Chen ditutupi dengan api hitam bergelombang seperti baju besi saat ia terus menggali lebih dalam ke tanah.
Tanah tebal dan bebatuan dipanggang dan dibakar habis oleh api hitam. Sejak awal, dia sudah menemukan bahwa ada sesuatu yang sedikit tidak benar tentang titik pertemuan ini. Ksatria spiritual itu tidak akan menghilang tanpa alasan yang jelas. Selain itu, raja spiritual itu tidak sekuat yang dia harapkan. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang, raja spiritual itu tidak akan meninggalkan 100 kaki dari lokasi itu. Dari kelihatannya, sepertinya benda itu menjaga sesuatu. Karena tidak ada yang di atas tanah untuk dipertahankan, Mu Chen telah memutuskan untuk mencari di bawah tanah. Dengan raungan rendah, Mu Chen memutar energi spiritualnya, meningkatkan kecepatan di mana dia menembus bumi. Setelah kira-kira 1 menit, sesuatu muncul di benaknya. Tanah di bawah tangannya, tiba-tiba, menghilang saat sosoknya jatuh. Mu Chen buru-buru menstabilkan sosoknya. Energi spiritual menyelimuti tubuhnya saat dia mengintip dengan waspada ke ruang bawah tanah ini. Saat pandangannya menoleh, ekspresi wajahnya mulai membeku sedikit demi sedikit. Ini adalah, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dari udara bawah tanah ini yang dipenuhi dengan aroma bumi sebagai kejutan tebal dan keheranan meletus keluar dari hatinya. Merebut kristal roh. Apa yang muncul di depan mata Mu Chen adalah dunia bawah tanah yang sangat luas dan luas. Dalam dunia bawah tanah ini ada gumpalan cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar. Gumpalan cahaya ini sangat menusuk mata, sementara fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan terpancar darinya. Ini semua lampu spiritual. Mu Chen menatap ribuan gumpalan cahaya dengan shock di matanya. Dari energi spiritual yang terkandung dalam rumpun cahaya itu, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah cahaya spiritual setidaknya tingkat spiritual umum. Sampai sekarang, jumlah lampu spiritual ini benar-benar bertemu di tempat ini. Adegan ini memang sangat spektakuler. Visi Mu Chen mengikuti lampu spiritual yang cerah dan gemilang. Dalam area paling sentral dari dunia bawah tanah ini, dia melihat rumpun cahaya yang paling mencolok. Itu cantik dan luar biasa, dengan kristal yang samar-samar terlihat sekitar 3. Tingginya 3 meter mengambang di dalamnya. Kristal ini jernih dan berkilau, dan sepertinya ada cairan tebal yang mengalir di dalamnya. Cahaya terang dan redup, tampak seperti detak jantung, tampaknya memiliki energi kehidupan yang misterius. Mengikuti kilauan cemerlang dari kristal itu, helaian cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dengan rentetan cahaya energi spiritual, mengalir keluar sebelum menuangkan ke dalam 3 itu. Kristal setinggi 3 meter seperti aliran tanpa akhir. Ini menyebabkannya tumbuh semakin cerah. Fluktuasi energi spiritual yang tak terlukiskan berombak-ombak, mirip gelombang, bahkan jantung Mu Chen pun berdenyut-denyut dan berdenyut. Tidak heran, para ksatria spiritual di wilayah yang sangat berbahaya ini semuanya telah berubah menjadi cahaya spiritual ini. Petik 2. Mu Chen akhirnya mengerti dalam sekejap mengapa dia tidak bisa melihat seorang ksatria spiritual tunggal sejak dia memasuki titik berkumpul ini. Mereka semua telah berubah menjadi cahaya spiritual. Lampu spiritual ini jelas menyediakan energi spiritual untuk kristal itu. Mungkinkah tempat ini diciptakan oleh raja spiritual? Pikir Mu Chen sambil merasakan beberapa kejutan. Dari tampilan situasi di bawah tanah, jelas itu bukan buatan manusia. Itu berarti bahwa itu diciptakan oleh raja spiritual. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa keberadaan tanpa kecerdasan akan benar-benar dapat memahami bagaimana membangun dunia bawah tanah. Ini mungkin karena kemampuan mereka, namun, ini cukup untuk menjelaskan misteri yang terkandung di dalam bentangan dunia ini. Tidak heran mengapa kekuatan raja spiritual ini tidak terlalu kuat, pikir Mu Chen saat dia melihat dengan mata berapi-api pada kristal yang cerah dan gemilang. Energi spiritual di dalam melonjak ke tingkat yang mencengangkan. Petik 1. Menurut perkiraan Mu Chen, pemandangan di depannya mungkin demi membantu raja spiritual menyeberang dari kondisinya yang baru lahir dan lemah. Hanya ketika raja spiritual menyerap kristal ini yang telah menyerap energi spiritual dari begitu banyak ksatria spiritual, maka orang besar di luar sana benar-benar menjadi raja spiritual. Sebuah kilau samar melintas di mata Mu Chen, sebelum dia meledak secara eksplosif. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah menyeberangi banyak energi spiritual dan mendekati kristal yang terang dan cemerlang. Ketika mendekati kristal, dia bisa melihat kristal itu pergerakan cairan spiritual yang tebal di dalamnya. Tampaknya membentuk bayangan ilusi yang samar-samar terlihat, yang tampak sangat misterius. Mu Chen tidak segera mengambil tindakan terhadap kristal. Tatapannya menyapu di bawahnya,
di mana ia menemukan rumpun cahaya ungu yang paling dekat dengan posisi kristal. Di dalam rumpun cahaya itu, ada spirit kristal ungu, namun, itu jauh dari kristal sebelumnya yang akan membuat orang terkejut. Namun, fluktuasi energi spiritual meletus darinya masih jauh lebih tirani jika dibandingkan dengan lampu spiritual yang Mu Chen dan sisanya telah lihat sebelumnya. Ini adalah ksatria spiritual tahap akhir transformasi surgawi. Petik 2. Ekspresi terkejut-terkejut melintas melewati mata Mu Chen. Tanpa sedikit pun keraguan, tinju bergemuruh ketika energi spiritual yang keras berdampak pada rumpun cahaya ungu. Ketika rumpun cahaya hancur, kristal roh ungu yang tersembunyi di dalam terbang keluar, yang diraih oleh Mu Chen. Saat kristal roh ungu mendarat di tangan Mu Chen, itu langsung memancarkan energi spiritual murni yang sangat menakjubkan. Mu Chen memutar energi spiritualnya untuk menyerapnya, dan dia merasakan energi spiritual yang dikonsumsi di dalam tubuhnya mulai berangsur-angsur pulih. Benar-benar layak menjadi cahaya spiritual yang diubah dari ksatria spiritual pada tahap transformasi surgawi. Mu Chen tertawa keras. Tanpa rasa hormat, dia mengambil tindakan. Dalam rentang napas pendek, dia telah menghancurkan lebih dari 10 rumpun cahaya ungu, mengumpulkan kristal roh ungu di tangannya. 10 kristal roh ungu ini, paling tidak, akan setara dengan ribuan demi ribuan pion spiritual normal. Namun, ketika Mu Chen merebut 10 kristal roh ungu itu ke tangannya, roh kristal raksasa yang luar biasa itu sepertinya merasakan sesuatu dan langsung mulai bersenandung dan bergoyang. Energi spiritual segera menyembur keluar dari itu, berubah menjadi gelombang energi spiritual yang dengan kasar menyapu Mu Chen. Energi spiritual tanpa jejak atribut menyerang, dan kamu masih ingin membahayakan aku. Setelah melihat ini, Mu Chen tertawa sambil melambaikan lengan bajunya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam meletus, dengan mudah melawan gelombang energi spiritual yang masuk. Pada saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya yang berapi-api ke arah roh kristal. Itu adalah harta asli. Dengan mengepalkan tangannya, pedang panjang, berkilau dengan kecemerlangan, muncul dalam sekejap. Energi spiritual hitam pekat menutupinya, saat api hitam mengelilinginya. Dengan langkah, dia menembak, dan muncul di depan spirit kristal itu. Energi spiritual dalam tubuhnya sepenuhnya meletus sebagai pedang hitam berkilau raksasa dari 100 kaki melolong dari tepi pedangnya, dan dengan marah menebas spirit kristal. Ding! Suara logam terdengar saat bit kristal terbang kemana-mana. Nyeri akut menjalar dari telapak tangan Mu Chen, saat jaring antara ibu jari dan telunjuknya sobek. Kekerasan roh kristal ini telah melampaui harapannya. Berderak. Namun, tebasan bertenaga penuhnya memiliki efek. Retak muncul di sudut spirit kristal, menyebabkan fragmen spirit kristal, kira-kira seukuran kepalan tangan, terputus, yang diraih oleh Mu Chen. Setelah meraihnya, Mu Chen merasakan tangannya tenggelam, seolah-olah dia baru saja meraih batu yang beratnya 1 ton. Kekaguman melintas di mata Mu Chen. Dia tahu bahwa ini adalah karena kondensasi energi spiritual ke tahap yang mengerikan yang membawa beban ini. Sepertinya energi spiritual yang terkandung dalam roh kristal ini terlalu menakutkan. Namun, ini membuat api membakar di mata Mu Chen untuk tumbuh semakin besar. Namun, dia tidak tahu bahwa pada saat dia menebang spirit kristal, raja spiritual yang tersangkut oleh Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung marah ke langit. Mengaum. Raungan itu berubah menjadi badai energi spiritual yang menyapu, mengguncang dan mengirim Su Huang yang tidak siap dan yang lainnya terbang mundur. Menstabilkan tubuh mereka tidak jauh, mereka melihat dengan curiga pada raja spiritual, yang tiba-tiba menjadi gila. Pada saat ini yang terakhir, belum peduli tentang mereka. Dengan mengepalkan tangan raksasa dengan ketat, ia membawa serta energi spiritual yang menakutkan ketika mereka dengan keras menabrak bumi di bawahnya. Bang! Bentangan bumi bergetar, mirip dengan gempa bumi yang terjadi, ketika celah raksasa mulai memanjang dari bawah kaki raja spiritual. Pada saat berikutnya, itu mulai meledak dengan eksplosif ke tanah di bawah dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat ini, Mu Chen, yang berada di bawah tanah juga menemukannya. Ekspresi wajahnya berubah. Tanpa berani melanjutkan masa tinggalnya, sosoknya dengan eksplosif mundur. Bang! Batu-batu raksasa tiba-tiba turun saat sinar matahari menerangi dunia bawah tanah dari bumi yang hancur. Tempat di mana Mu Chen sebelumnya berdiri dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, meninggalkan lubang hitam tak berdasar.
Ini adalah serangan habis-habisan dari Raja Spiritual Gila, yang sangat menakutkan. Apa itu? Saat dunia bawah tanah terungkap di bawah sinar matahari, ia segera ditemukan oleh Su Huang dan yang lainnya, yang mengambang di langit, menyebabkan mereka berteriak kaget. Dengan tercengang, mereka menatap pada lampu spiritual yang tak terhitung banyaknya yang berkilau dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Namun, dengan sangat cepat, tatapan mereka membeku pada roh kristal raksasa yang berkilau dan transparan, yang memancarkan energi spiritual yang mengerikan. Tatapan mereka segera berubah lamban, karena energi spiritual yang hadir cukup untuk menyebabkan mereka menelan ludah mereka. Ada seseorang di bawah sana. Ada beberapa orang dengan penglihatan yang tajam, ketika mereka berhasil melihat Mu Chen, yang sedang bersiap untuk diam-diam pergi. Seketika, mereka berteriak kaget. Desir. Tatapan semua orang langsung berbalik dan menatap keras kepala pada sosok Mu Chen. Ketika mereka telah mengidentifikasi sosok itu, semua tatapan mereka menjadi sedikit lamban. Bagaimana Mu Chen ada di sana? Pikir Mu Fengyang saat ujung mulutnya bergerak-gerak. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke arah lubang raksasa. Pagoda hitam itu tiba-tiba lenyap pada saat ini, memperlihatkan lubang tanpa dasar di bawahnya. Setelah ketahuan, Mu Chen tidak lagi bersembunyi. Menembak keluar dari lubang, dia mengirim senyum ke semua orang sambil berkata, "Baru saja, aku secara misterius hancur di bawah tanah, dan menemukan hal yang sedikit aneh." Petik 2. Semua orang menatapnya dengan curiga, karena mereka jelas tidak percaya padanya. Namun, ini bukan saatnya untuk berdebat tentang hal itu dengannya, karena semua orang menatap dengan tatapan berapi-api pada lampu spiritual yang menusuk mata yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Ada banyak sekali di sana. Jika mereka mampu merebut beberapa untuk diri mereka sendiri, itu sudah cukup untuk menjadi perjalanan yang bermanfaat. Mengaum. Namun, saat keserakahan mereka tumbuh semakin kuat, Raja Spiritual mulai mengaum, membuka mulut besarnya. Saat tersedot ke udara, semua orang melihat cahaya spiritual yang tak terhitung banyaknya segera berkumpul bersama, sebelum benar-benar dilahap ke dalam tubuh Raja Spiritual. Pada saat yang sama, roh kristal raksasa juga telah terbang. Setelah melihat ini, mata Mu Chen berbinar saat dia dengan agresif menembak ke depan. Detik berikutnya, telapak tangannya menepuk roh kristal. Telapak tangannya tidak menghancurkan kristal. Namun, api hitam diam-diam menembak ke dalamnya, sementara Mu Chen dengan eksplosif mundur. Adapun roh kristal, itu melonjak dan dimakan oleh Raja Spiritual ke dalam tubuhnya. Setelah rentang napas pendek, dunia bawah tanah menjadi kosong dan kosong. Semua orang menjadi terpana dan terpana. Namun, ketika Mu Chen melihat ini, hatinya melonjak. Raja Spiritual itu telah sepenuhnya menyerap semua yang ada di bawah ini. Apakah itu berarti bahwa itu akan melampaui keadaannya yang baru lahir? Begitu kekuatannya meningkat secara dramatis, dengan linap mereka, akankah mereka dapat bertahan melawannya? Dia mengangkat kepalanya ketika kulit kepalanya kesemutan, hanya untuk melihat Raja Spiritual yang sangat tajam, mirip dengan matahari yang terik. Kecemerlangan yang berasal darinya menyebabkan beberapa orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Selain itu, tubuhnya yang sudah raksasa mulai berkembang sekali lagi. Energi spiritual yang kuat mulai memancar keluar, seolah-olah seluruh tubuhnya telah memanggil badai. "Wang Tong, cepat, ayo pergi." Mu Chen dengan keras berteriak, langsung menjatuhkan kepalanya dan menembak dengan eksplosif. Setelah melihat seluruh tontonan, Wang Tong dan dua saudara lelakinya ragu-ragu, sebelum mengepalkan gigi mereka, dan mengikuti Mu Chen. Luo Li, An Ran, dan gadis-gadis lain, yang tidak jauh, segera menembak dan mengikuti di belakang mereka. Adapun Zhao Qingshan, Su Huang dan yang lainnya, mereka agak enggan, wajah mereka berfluktuasi tanpa batas. Mengaum. Saat mereka ragu-ragu, Raja Spiritual meraung, menciptakan gelombang energi spiritual 1000 kaki. Itu berdampak keras pada tubuh mereka, menyebabkan banyak tokoh menyemburkan seteguk darah keluar saat wajah mereka menjadi pucat. "Ayo pergi." Wajah-wajah Zhao Qingshan dan kelompok mereka akhirnya memiliki perubahan yang intens ketika mereka melihat dengan sedikit palpitasi di hati mereka pada Raja Spiritual yang telah berkembang hingga lebih dari 300 kaki. Mengepalkan gigi mereka dengan eksplosif pergi. Semua orang sekarang mundur dalam kesusahan, tidak berani memiliki setengah gagasan untuk bertarung dengan Raja Spiritual itu. Ketika mereka mundur, Raja Spiritual berhenti membesar dalam ukuran. Itu gemuruh-gemuruh saat matanya,
penuh dengan kecemerlangan, terkunci pada Mu Chen, yang menembak ke kejauhan. Itu bisa menemukan bahwa potongan spirit kristal yang hilang ada di tubuhnya. Selama dia bisa mendapatkan roh kristal itu, dia akan bisa sepenuhnya menyeberang dari tahap terlemahnya, yang baru lahir. Mengaum, sambil menderu dengan marah, itu mengguncang bumi dan gunung saat bergerak, dengan gila mengejarnya.